Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sebetulnya sudah sering didengar, bahkan sudah sering dipelajari. Namun kadangkala ada beberapa hal yang perlu pendetailan. Tentang apa? Yaitu tentang al-maf'ulu fih. Al-maf'ulu fihi wa huwa al-musamma dzarfan. Inilah dia yang dinamai dengan dzarf. Jadi maf'ul fi ini nama lainnya dzarf. Dzarf nama lainnya maf'ul fi. Apa saja yang akan saya bahas? Banyak, dari nomor 1 sampai nomor 11. Fahrasul muhtawayat. Pertama, ta'rifu dzarfi. Di daftar isinya pertama akan dibahas tentang definisi dzarf. Kemudian aqsamu dzarfi, pembagian dzarf. Lalu az-dzarful mubham wa dzarful mahdud, az-dzarful mutasarrif wa dzarfu ghairul mutasarrif. Nah, apa itu? Nanti juga akan dibahas. Nasmu dzarfi, nasibu dzarfi ay al-amilu fihi, muta'alliqu dzarfi, naibu dzarfi al-faidah, az-dzarful mu'rab wa dzarful mabni. Syarhu dzuruf al-mabniyati wa bayanu ahkamihi. Jadi nanti ada juga penjelasan tentang dzaraf-dzaraf yang mabni. Ini panjang sekali, kita akan bahas. Baik, kita awali yang pertama, yaitu ta'rifu dzarfi, pengertian dzarf. Ta'rifu al-maf'uli fihi, atau bahasa lainnya az-dzarfi. Apa itu dzaraf? Kita menggunakan istilah dzaraf saja karena lebih pendek, lebih enak. Al-maf'ulu fihi wa yusamma dzarfan, maf'ul fih wa yusamma yang dia dinamai dzarfan dengan dzaraf. Apa itu dzaraf? Huwa ismun yantasibu ala taqdiri fi. Dia adalah isim yang nasab, secara i'rab dia mansub, ala taqdiri fi, dengan mentakdir, memperkirakan fi di dalamnya. Jadi ada fi pada dzaraf tersebut. Yuzkaru, dia disebutkan, dzaraf ini disebutkan, li bayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan waktu perbuatan. Waktu, misalkan saya makan, waktunya kapan? Saya berjalan, waktunya kapan? Au makanihi, atau tempatnya. Tempatnya apa? Tempatnya perbuatan. Jadi ketika melakukan perbuatan ada tempatnya. Nah, tempatnya itu yang sedang menjelaskan perbuatan itu kemudian disebut dzarf. Nah, berarti nanti ini dzarful makan, kalau ini dzarfuz zaman. Nah, contoh. Sumtul yauma. Sumtu, aku berpuasa, al yauma, di hari ini. Al yauma ini dibaca nasab karena dia sebagai dzarf. Ya, dzarf apa? Dzarfuz zaman, dan ini menjelaskan waktu dari sebuah perbuatan. Apa perbuatannya? Sumtu, soma, berpuasa. Aku berpuasa. Puasa itu perbuatan. Kapan perbuatan itu terjadi? Al-yauma, di hari ini. Apa yang dimaksud dengan al-yauma? Nanti sejak jam sekian sampai jam sekian, itu disebut al-yaum. Jadi al-yauma ini dibaca nasab karena sebagai dzarf, fungsinya untuk menjelaskan waktu dari sebuah perbuatan. Kemudian contoh lagi, jalastu amama syaikhi, aku duduk di depan guru, di depan syekh. Amama, di depan, ini dzarf, dzarful makan, mansub, dan ini menjelaskan tempat dari sebuah perbuatan dilakukan. Apa perbuatannya? Jalasa, duduk. Duduk itu perbuatan. Nah, perbuatan itu terjadi atau dilakukan di tempat apa? Amama syaikhi. Nah, ini yang dimaksud dengan dzarf. Jadi ada dzarfuz zaman, ada dzarful makan. Dan ini memiliki takdir fi padanya. Jadi pada al-yaum ada fil yaum.
Di amama ada fi ya, tapi tidak perlu ditampilkan karena fi itu sudah include di dalam ya makna dari lafaz amama atau al-yauma yang kedudukannya sebagai dzaraf. Kalau ada dzaraf pasti di situ ada makna fi. Kalau bukan dzaraf dia tidak mentakdir makna fi. Amma idza lam yakun ala takdiri fi, adapun jika tidak mentakdir makna fi, tidak mentakdir fi, fala yakunu dzarfan, maka dia tidak akan menjadi dzaraf. Jadi tidak bisa menjadi dzaraf. Bal yakunu kasaril asma'i ala hasabi ma yatlubul amilu. Tetapi dia ada sebagaimana isim-isim yang lain berdasarkan sesuatu yang amil menuntutnya. Fayakunu mubtadaan, maka dia menjadi mubtada, wa khobaran dia jadi khobar. Nah, ketika tidak mentakdir fi, maka dia kadang jadi mubtada, kadang jadi khobar. Contoh, yaumuna yaumun sa'idun yaumu. Ah, ini bukan dzaraf ini. Kenapa? Karena tidak menjelaskan ya waktu dari sebuah kejadian. Yaumuna hari kita, yaumun sa'idun adalah hari yang bahagia. Yaumun ini khobar. Nah, ini juga tidak menjelaskan ya waktu dari sebuah perbuatan. Yaumuna yaumun sa'idun. Nah, ini mubtada khobar. Wa fa'ilan jadi fa'il kadang-kadang seperti jaa yaumul jumu'ati, datang hari Jumat. Yaum di sini yaumul jumu'ati ini tidak sedang menjelaskan ya sebuah perbuatan terjadi di situ. Ya, ini jadi fa'il. Jaa telah datang hari Jumat. Nah, hari Jumat itu bukan penjelasan dari sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang. Kecuali misalkan zahabtu ila suqi yaumal jumu'ati. Nah, kalau itu berarti menjelaskan perbuatan zahaba. Wa maf'ulan bih kadang jadi maf'ul bih, la tudayyi ayyama syababik. Ayyama ini jadi maf'ul bih. Ya, karena dia tidak sedang menjelaskan ya perbuatan yang terjadi di sini. Ya, terlebih lagi ya, ini tidak ada takdiran fi di sini, tidak ada takdiran fi. Jadi disebut dzaraf itu kalau ada takdir fi. Kalau tidak ada takdir fi, dia berdasarkan amil sebelumnya. Itu yang pertama tentang ta'rif. Yang kedua, aqsamuz dzarfi, pembagian dzaraf ini gampang. Ada dzarfuz zaman, ada dzarful makan. Apa itu dzarfuz zaman? Ma yadullu, sesuatu yang dia menunjukkan ala waktin atas suatu waktu. Waqa'a fil hadatsu, yang terjatuh padanya al hadatsu suatu kejadian. Jadi dzarfuz zaman ini sesuatu yang menunjukkan waktu yang di waktu ini terjadi kejadian, terjadi peristiwa, terjadi perbuatan. Safartu lailan, ya, aku ya, melakukan perjalanan lailan di malam hari. Nah, lailan ini dzarfuz zaman karena ini menunjukkan bahwa di waktu ini ada suatu kejadian, yaitu safartu. Maka ini lailan ini kedudukannya sebagai dzarfuz zaman. Bisa lailan, bisa juga al-laila, itu terserah ya, itu lain lagi pembahasannya apakah menggunakan nakirah atau ma'rifah. Tapi memang punya dampak terhadap makna. Cuma di sini bukan di sini penjelasannya. Kemudian dzarful makan, ma yadullu ala makanin, sesuatu yang menunjukkan atas suatu tempat. Waqa'a, yang telah terjatuh fihi padanya al hadatsu, kejadian. Kejadian terjatuh padanya. Padanya siapa? Pada tempat tersebut. Contoh, jalastu indaka. Inda, ini dzarf mudhaf kaf mudhafun ilaih. Dan ini menunjukkan tempat dari sebuah kejadian yang terjadi, yaitu jalasa. Aku duduk. Jalastu di sini aku duduk. Ya, di mana perbuatan duduk itu terjadi? Indaka, di dekatmu. Maka indaka inilah yang disebut dengan dzarful makan. Kemudian yang ketiga, az-dzarful mubhamu wa dzarful mahdudu. Mahdud. Ini istilah di sini ya, mahdud. Apa itu dzarf mubham dan dzarf mahdud? Dari segi lafaz saja ini sebenarnya bisa diketahui maknanya. Jadi kalimat al-mubham itu apa? Mahdud itu apa? Mubham itu kan samar. Mahdud berarti ada
batasnya, ada ukurannya. Coba kita lihat. Ini mubham dan mahdud ini dua-duanya ada ya. Dzaraf zaman ada, dzaraf makan ada. Jadi berarti ada dzaraf zaman mubham ada dzaraf makan mubham ada. Ada dzaraf zaman mahdud ada dzaraf makan mahdud juga ada. Al mubhamu min dzurufiz zaman. Yang mubham dari dzaraf zaman ma dalla ala qadarin minaz zamani ghairu muayyanin, adalah sesuatu yang menunjukkan atas ukuran tertentu dari waktu, ghairu muayyan, keadaannya tidak tentu. Dia menunjukkan suatu kadar dari waktu, kadar waktu tertentu, tetapi ghairu muayyan, ya, tidak ditentukan batasnya. Contoh misalkan abadan, selamanya, itu terbatas enggak tuh? Enggak jelas kan batasnya. Nah, itu disebut mubham. Selamanya itu sampai kapan? Amadan juga sama, zaman yang akan datang. Hinan, suatu ketika. Waktan, suatu waktu. Zamanan, suatu masa. Nah, ini namanya ya dzaraf zaman mubham. Ya, masih samar. Kemudian al-mubhamu min dzurufil makan ma dalla ala makanin ghairi muayyan, adalah sesuatu yang menunjukkan atas waktu, atas tempat ghairi muayyan, yang tidak ditentukan, ya, yang tidak ditentukan. Amama, waro'a, yamina, yasara, fauqa, tahta, wa amsaluha dan juga semisal-semisalnya. Amama berarti nanti ada kudama, waro ada kholfa. Nah ini disebut mubham. Nah ini dzaraf makan kan, amama di depan kan. Tetapi mubham. Kenapa mubham? Karena di depan itu di depan apa? Di depan siapa? Lalu di depan itu ukurannya sampai kemana tuh depan itu yang disebut depan itu? Belakang. Belakang itu sampai mana batasnya? Ya itu tidak tentu, ya tidak ditentukan. Maka disebut mubham. Farsakhon, sefarsak, ini jarak ukuran, ya, bukannya ukuran itu ditentukan, ya betul, tetapi ini ruangnya ini di mana, ya. Sefarsak itu di apa, di hutan, di jalan, di apa, ya, jadi tidak ditentukan juga. Bari dan sebari ini ukuran-ukuran, ya. Ini bisa dilihat di kamus saja ukuran-ukurannya, tapi kalau di kitab Kawakib ini, ya, farsakh, ya, pertama ada mil itu arbatu alaf khutwatan, 4000 langkah. Farsakh itu 3 mil, ya, 3 mil berarti kalikan saja tuh, 4000 kali 3 berarti. Nah itu satu farsakh, hasilnya langkah kan. Berarti kalau 4000 kali 3 12.000. Nah, jadi farsakh itu 12.000 langkah, ya. Farsakh, ya. Barid, ya, barid itu 4 farsakh. Qasbah sekitar 4 meteran mungkin. Kilometer, ya, 1 kilo berapa meter kira itu kilometer. Nah itu ukuran yang sekarang kalau kilometer, ya. Nah ini disebut mubham, ya, meskipun ada ukuran tertentu, karena ini tidak menunjukkan di mana, ya, ruangnya, bentuknya seperti apa, ya. Jadi tetap ini dihukumi mubham. Kemudian yang kedua al-mahdud. Kalau mahdud berarti ditentukan. Al-mahdud min zurufiz zaman. Pertama dari dzaraf zaman dulu. Madalla ala waqtin muqaddarin muayyanin mahdudin, adalah sesuatu yang menunjukkan atas waktu. Muqaddarin ditentukan, ya, muayyanin juga ditentukan, mahdudin terbatas. Saatan misalkan sejam, ya, sejam itu, ya, ada ukurannya. Yauman, ya, yaum, hari itu ditentukan, disebut yaum itu dari jam berapa sampai berapa, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lailatan juga ditentukan. Usbu'an jelas, ya, 7 hari. Syahron, sanatan, aman. Nah ini dzaraf zaman dan ini mahdud. Kemudian al-mahdud min dzurufil makan. Nah, dzaraf makan juga ada yang mahdud. Ya,
madalla ala makanin muayyanin, ini adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu tempat tertentu atau tempat yang ditentukan. Kadarin seperti rumah ada ukurannya berapa meter. Wa madrasatin madrasah. Wa maktabin maktab juga ada ukurannya. Masjidin masjid, wal qura bahkan kampung ada ukurannya. Berapa ya, ada pembatasnya kan kampung itu. Wal jibal, apalagi gunung ada batasnya. Wal anhar sungai, wal bihar ada batasnya juga. Nah itu termasuk ya dzarf makan. Ya, dalam pengertian itu keterangan tempat, bisa dijadikan sebagai keterangan dari sebuah perbuatan dilakukan di situ. Nah hanya saja untuk urusannya apakah dinasobkan karena dzarf atau tidak, itu ada pembahasan lain. Ya. Dia apakah bisa nasob dengan kedudukan sebagai dzarf atau harus membutuhkan huruf jar. Nah itu nanti pembahasannya ya. Tetapi secara fungsi, nah, itu digunakan untuk menjelaskan tempat yang dimana di tempat itu dilakukan sebuah perbuatan. Madrasah kan, ya sekolah, tentu saja bisa dijadikan sebagai keterangan akan sebuah perbuatan dilakukan di situ. Para siswa belajar di mana? Di sekolah misalkan. Maka di sekolah itu bisa menunjukkan keterangan tempat dari sebuah perbuatan. Berikutnya ada pembahasan az-dzarful mutasarrifu wa dzarfu ghairul mutasarrifi. Nah, ini penting nih. Ini kadang titik kebingungan pembahasan dzarf ini ada di sini nih. Ada di sini. Ada juga sih tempat-tempat yang lain. Tapi di sini pentingnya. Apa itu dzarf mutasarrif dan dzarf ghairu mutasarrif? Az-dzarful mutasarrifu, kalau mutasarrif itu secara bahasa kan berubah. Ya, dzarful mutasarrifu ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin, adalah sesuatu yang dia digunakan sebagai dzarf dan bukan dzarf. Jadi kalimat-kalimat ini bisa dijadikan dzarf. Berarti apa kalau dijadikan dzarf? Bisa dijadikan keterangan akan sebuah perbuatan dilakukan di waktu itu. Atau ghairu dzarf, nah, tidak dijadikan dzarf. Seperti apa? Syahrin, naw syahrin, wa yaumin, wa sanatin, wa lail. Nah kalimat kali ini syahr, yaum, sanah, lail, ini bisa dijadikan keterangan dari sebuah perbuatan, dinasobkan sebagai dzarf bisa, tapi juga bisa tidak jadikan dzarf. Nah ini berarti namanya apa? Dzarf mutasarrif. Apa contoh? Sirtu yauman, aku berjalan yauman, ya. Nah ini dzarf. Yaum sebagai dzarf. Ya, di hari, ya. Satu hari. Sirtu yauman, aku berjalan satu hari. Sumtul yauma, ya, aku berpuasa di hari ini. Nah, yauman di sini sebagai dzarf karena menjelaskan suatu perbuatan saro. Ya, saro. Contoh lagi, jaa yaumul jumu'ati, datang hari Jumat. Nah, yaumu, di sini bukan sebagai dzarf. Ya, sebagai fa'il. Yaumuna yaumun sa'idun, di sini sebagai khobar. Yaumuna di sini sebagai mubtada. La, ini dua kali, sekali aja ya. La tudai ayyama syababik, janganlah kamu hilangkan ya, atau sia-siakan mungkin ya, hari-hari mudamu, masa mudamu. Nah ini sebagai maf'ul bih. Nah ini namanya yaum, ini dzarf mutasarrif. Bukan cuma yaum, ada syahr, ya, ada sanah, ada lail, ya, tergantung ya. Kalau dia dijadikan dzarf bisa, dijadikan bukan dzarf juga bisa. Itu namanya dzarf mutasarrif. Yang kedua, az-dzarfu ghairul mutasarrif nau'ani. Az-dzarfu ghairul mutasarrifi nau'ani. Ya, dzarf ghairul mutasarrif ada dua jenis. Pertama, ma yulazimun nasba ala dzarfiyyati abadan, sesuatu yang mengharuskan nasab. Ini dia harus nasab nih. Ala dzarfiyyati, atas dzarf, abadan selama-lamanya. Fala yusta'malu, dia tidak digunakan ila dzarfan, kecuali untuk dzarf mansuban dan mansub. Ya, seperti qattu. Nah, ini mabni ya. Mabni fi mali nasab. Audu. Nah, ini nanti arti-artinya nanti dijelaskan ya pada bab terakhir yang ke-11 itu. Audu bainama
iza, ayana, anna, za sobah, za sobahin, zata lailatin, za sobah, zata lailah. Nah ini kalimat-kalimat ini dia tidak bisa dijadikan kecuali untuk dzarf. Untuk dzarf. Ya. Ayana tidak bisa dijadikan sebagai mubtada misalkan, tidak bisa dijadikan sebagai fa'il. Ya'udu baina ini tidak bisa dijadikan fa'il, mubtada, khobar, tidak bisa. Ini hanya bisa dijadikan sebagai dzarf. Kemudian yang kedua, ma yulazimu, kurang alif ya. Ma yulazimun nasba 'ala dzarfiyati awil jarri, yaitu sesuatu yang menghasilkan nasab atas dzarfiyah. Awil jar atau dengan jar. Nah, jadi ini bisa diintervensi oleh huruf jar. Ya bisa mansub ala dzarfiyah, bisa juga dzaraf tapi diawali oleh huruf jar, tapi tetap fi mahalli nasbin dzarf nanti. Seperti qabla, ba'da, fawqa, tahta, lada, ladun, inda. Ya. Apa tuh? Mata. Ini apa? Salah penulisan. Ya nanti yang dapat filenya udah saya edit. Aina, huna, thamma, haitsu, al-ana. Ini ya. Dia bisa dua tipe. Bisa mansubun ala dzarfiyah ya. Bisa juga dijarkan dengan huruf jar. Fauqa min fauqil baiti. Ya. Tahta min tahtihal anhar. Tapi tetap sebagai dzaraf karena dia sedang menjelaskan keterangan atas sebuah perbuatan. Nih ada keterangannya. Wa tujarru qabla wa ba'da bimin. Nah, qabla dengan ba'da bisa dijarkan dengan min. Min qabli ya, min qablikum, min ba'dikum, min ba'di. Tapi tetap meskipun jar majrur dia sebagai secara makna sebagai dzarf ya, dzarfuz zaman. Tidak bisa dia dijadikan sebagai mubtada misalkan al qablu huwa, tidak bisa. Jadikan fa'il misalkan jaa qablu ya, tidak bisa ya. Ini karena ghairu mutasarrif, dia hanya bisa jadi dzarf. Wa tujarru fawqa wa tahta bimin wa ila ya. Fawqa dan tahta bisa dijarkan dengan min. Jadi min fawq ya, min taht. Ila juga sama ya. Ila fawq ila taht. Wa tujarru lada waladun wa inda bimin oleh min. Wa tujarru mata ya. Bi ila ya, bi ila wa hatta. Jadi mata bisa dijarkan oleh ila mata ya. Ila mata bisa tuh. Ila mata, hatta mata. Wa tujarru aina wa huna wa thamma wa haitsu bimin wa ila ya, bisa dengan min bisa dengan ila. Wa qad tujarru haitsu bi fi aidan. Wa tujarrul an bimin minal an ya, minal an. Wa ila ilal an wa muz ya, bisa juga muz al an, munzul an ya, munzul an ya, munzul an bisa. Oke, jadi ghairu mutasarrif ini dia hanya bisa sebagai dzarf, baik itu tanpa huruf jar seperti yang pertama ini ya, atau yang kedua dengan huruf jar. Tapi kalau mutasarrif bisa jadi dzarf, bisa juga bukan dzarf, tergantung amil di depannya. Oke, sampai sini dulu mungkin, sampai nomor 4 ya, dzarf mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Nanti nomor 5, 6, 7, 8 dan seterusnya akan dijelaskan di video berikutnya karena terlalu panjang. Baik, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.